Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah evaluasi pembelajaran pendidikan agama Kristen. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan praktik pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk peserta didik kelas 2 SMP atau kelas 8 berdasarkan RPP Kurikulum 2013 yang telah kami susun dengan tema menghormati tubuh sebagai bait Allah yang kudus. Melalui pembelajaran ini, kami berharap peserta didik bisa memahami pentingnya menjaga dan menghormati tubuh sebagai bait Allah yang kudus. Selamat menyaksikan video. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu minta satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Oke, baik Ibu Guru dan teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai kami dari rumah hingga di tempat ini dengan keadaan selamat. Kami mau belajar, Tuhan lindungi kami dari awal hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik, terima kasih Andrina. Ibu akan memeriksa kehadiran terlebih dahulu. Agnes Tiaveo, Hadir, Ibu. Jeffrey Otu, Hadir, Ibu. Sandra Taibenu, Hadir, Ibu. Adin Cetoto, Sakit, Ibu. Hendrina Lapusa, Hadir, Ibu. puji Tuhan. Kita akan masuk dalam materi. Tapi sebelum itu, Ibu tanya, siapa yang tadi pagi datang sarapan? Saya, Ibu. Ibu. Jeffrey tidak sarapan. Iya, Ibu. Ya, jadi bagus ya kalau kita sarapan. Berarti Jeffrey ingat ya untuk sarapan pagi. Nah, anak-anak, kenapa sarapan itu penting? Supaya sehat, Ibu. Betul, sarapan itu bisa membuat tubuh kita sehat dan juga kita juga dapat energi untuk belajar pagi hari. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menghormati tubuh sebagai bait Allah yang kudus. Nah, melalui pembelajaran kita hari ini, kita dapat memahami bahwa tubuh kita ini bukan sesuatu yang biasa, tapi merupakan pemberian Tuhan yang harus kita jaga dan hormati. Nah, sebelum masuk ke materi, Ibu ingin tanya lagi. Jika kalian punya sebuah barang yang berharga, misalnya berpoin baru beli, kita harus apa? Menjaganya dengan baik. Nah, menurut anak-anak, cara menjaga agar barang yang kita punya yang masih baru itu menjaganya dengan baik seperti apa? Disimpan supaya tidak hilang. Mengapa? Supaya dia tidak hilang karena itu barang itu berharga bagi saya. Baik, karena barang itu berharga. Nah, sama juga dengan tubuh kita. Tubuh kita itu jauh lebih berharga daripada barang apapun. Karena itu pemberian dari Tuhan. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran kita hari ini diharapkan kita mampu dapat menjelaskan arti tubuh sebagai bait Allah, menyebutkan cara menjaga tubuh sebagai bait Allah, menunjukkan sikap tanggung jawab dalam menjaga tubuh, dan juga dapat membuat komitmen untuk menjaga tubuh sebagai anak Allah. Nah, di sini Ibu ingin menampilkan dua gambar. Coba nanti anak-anak perhatikan ya. Iya, Ibu. Sebentar. Anak-anak perhatikan gambar ini. Jeffrey kelihatan kok Jeffrey? Ini Bu, Oke. Andrina, Ya, ini gambar makan makanan yang sehat, Ibu makan buah-buah, minum air putih yang mencukupi. Oke. Nah, kalau gambar yang kedua, Ini ada sedang isap rokok, main HP. Jeffrey,
para isafroko menghafir dunia mabuk ibu. Baik, terima kasih anak-anak. Nah, tadi anak-anak sudah lihat ya, gambar pertama tadi itu apa? Gambar pertama tadi? Baik. Aku yang bersih. Kalau gambar yang kedua tadi? Isafroko dunia mabuk menghafir ibu. Baik. Jadi menurut anak-anak gambar mana yang menunjukkan sikap menghormati tubuh? Yang pertama. Betul sekali. Nah, anak-anak sekarang mari siapa di sini yang bawa Alkitab? Kita akan membaca Alkitab pada kitab 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Ibu minta salah satu siswa untuk membacanya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20 dengan perikop mencari keadilan pada orang-orang yang tidak beriman. Ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah baitmu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dengan harga yang telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, anak-anak, dari pembacaan firman Tuhan kita hari ini, pada zaman dulu itu orang Israel memiliki bait Allah sebagai tempat beribadah kepada Tuhan. Namun dalam ayat firman Tuhan yang tadi sudah Sandra baca itu, Rasul Paulus mengatakan bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Nah, artinya bahwa Roh Kudus itu tinggal dalam kehidupan orang percaya. Karena itu tubuh kita tidak boleh diperlakukan sembarangan seperti tadi gambar yang kedua. Nah, tubuh itu adalah pemberian Allah. Jadi setiap manusia itu diciptakan oleh Tuhan itu dengan sangat istimewa. Tidak ada seorang pun yang sama persis, tapi Tuhan memberikan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, tangan untuk bekerja, dan kaki untuk berjalan. Oleh karena itu, kita harus bersyukur atas tubuh yang Tuhan berikan. Kemudian, kita juga harus menjaga kebersihan tubuh. Nah, bagaimana cara kita menghormati tubuh kita sebagai baik Allah? Yang pertama itu, kita harus menjaga kebersihan tubuh. Kita harus mandi secara teratur, mencuci tangan sebelum makan, menggosok gigi. Penting itu sebelum makan, dan juga kita harus menjaga kebersihan dalam berpakaian. Jadi kalau sudah kotor, dicuci baru dipakai kembali. Nah, kalau tubuh kita bersih, berarti kita juga terhindar dari penyakit. Kemudian menjaga kesehatan tubuh. Ini yang kedua ya, dalam menjaga kesehatan tubuh. Nah, caranya itu kita harus makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup. Jeffrey kalau minum air satu hari berapa gelas? 2 kali ibu. 2 kali saja pada saat makan atau? Pada saat makan ibu. Oh, oke. Kalau Kak Agnes? 3 kali ibu. Berarti pagi 1, siang 1, malam 1. Iya ibu. Baik. Kalau Sandra? Banyak ibu. Banyak ini, jadi setiap menit Biasanya kalau haus minum ibu. Baik. Kalau Hendrina? Kalau haus minum air, ibu tidak tunggu berapa Baik. gelas. Jadi pentingnya bahwa kita itu harus minum air yang cukup agar kita tidak dehidrasi. Kemudian olahraga penting. Jadi olahraga juga penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Kemudian istirahat yang cukup. Nah, kalau kita sering begadang, siapa di sini yang malam-malam begadang? Tidak ada ibu. Tidak ada ibu. Baik, betul sekali, kita tidak boleh begadang ya. Tapi kalau sesekali pasti ya. Iya ibu. Baik, kemudian yang berikutnya itu jaga kesehatan tubuh. Kita harus menjauhi hal-hal yang merusak tubuh. Misalnya tadi dalam gambar itu merokok, minuman keras, narkoba, perkelahian, dan juga pergaulan yang buruk. Nah, semua hal tersebut itu bisa merusak
tubuh kita, terutama masa depan kita ya. Kemudian menjaga kekudusan hidup. Artinya kita juga harus menghormati tubuh bukan hanya dari kesehatan fisik, tapi juga menjaga pikiran, perkataan, dan perbuatan. Misalnya, tidak boleh berkata kasar, tidak boleh membuli teman, tidak berbohong, dan juga kita harus mengasihi sesama. Karena itu kita harus hidup memuliakan Tuhan. Nah, anak-anak, kita akan diskusi kelompok. Sekarang ibu mau bagi jadi 2 kelompok ya. Jadi Agnes dengan Jeffrey, Sandra dengan Hendrina. Anak-anak dimohon untuk tulis pertanyaannya. Yang pertama itu, mengapa tubuh disebut bait Allah? Kemudian yang kedua, bagaimana cara menjaga tubuh sebagai bait Allah? Yang ketiga itu, perilaku apa yang harus dihindari oleh remaja Kristen? Baik, sudah anak-anak? Baik. Ibu bisa ulang soal kedua ke Ibu. Baik. Bagaimana cara menjaga tubuh sebagai bait Allah? Sudah? Waktu diskusinya Ibu berikan 10 menit ya. Jadi nanti teman-teman anak-anak diskusi dengan teman kelompok. Jadi 10 menit mulai dari sekarang ya. Anak-anak, waktu diskusi sudah selesai. Bagi kelompok pertama, Ibu persilakan untuk mempresentasikan. Baik Ibu, di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa tubuh disebut sebagai bait Allah? Nah, jawabannya tubuh adalah pemberian dari Tuhan. Nomor kedua yaitu bagaimana kita menjaga tubuh kita. Nah, kita menjaga tubuh kita dengan cara kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi. Nomor 3, perilaku apa yang harus dilakukan oleh anak remaja. Nah, perilaku yang harus dilakukan oleh anak remaja itu harus menghindari diri dari miras atau minuman keras, rokok, dan perkelahian. Terima kasih, Bu. Apakah kelompok lain ingin menanggapi? Kasih Bu. Baik. Kelompok 2, Bu persilakan. Oke, baik, terima kasih buat waktu yang diberikan. Saya akan langsung menjawab hasil diskusi kami tentang pertanyaan yang pertama, mengapa tubuh disebut bait Allah? Karena Roh Kudus tinggal di dalam diri orang percaya, oleh karena itu tubuh harus dijaga dan dipelihara. Pada soal yang kedua, bagaimana cara menjaga tubuh sebagai bait Allah? Yaitu makan makanan yang sehat, makan makanan yang bergizi, berolahraga, dan istirahat yang cukup. Yang terakhir, perilaku apa yang harus dihindari oleh remaja Kristen? Perilaku yang harus dihindari itu yaitu perilaku yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, contohnya merokok, minum miras, dan lain sebagainya. Terima kasih. Baik, jawaban kalian itu sudah sangat baik ya. Kita belajar hari ini bahwa tubuh itu adalah pemberian Tuhan yang harus dijaga dengan baik melalui hidup sehat, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Anak-anak, sekarang Ibu akan membagikan tugas. Jadi nanti anak-anak silakan pasangkan pernyataan pada kolom jawaban yang tepat dari setiap kelompok Ibu bagi. Jadi nanti anak-anak silakan pasangkan ya kolom A sesuai dengan kolom B. Silakan kerjakan dengan mandiri. Ibu berikan 5 menit. Silakan bekerja.
tanda checklist. Kalau yang salah diberikan tanda X. Yang pertama itu tubuh orang percaya adalah jawabannya I, bait Allah. Kemudian soal yang kedua, ayat yang menjelaskan tubuh sebagai bait Allah terdapat dalam kitab 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Soal yang ketiga, salah satu cara menjaga kesehatan tubuh itu jawabannya D, makan makanan bergizi. Nomor 4 itu perilaku yang merusak tubuh. Jawabannya itu B, merokok dan narkoba. Soal yang kelima, tokoh Alkitab yang menjaga hidup kudus di Babel. Jawabannya A, Daniel. Soal yang keenam, Roh Kudus tinggal di dalam. Jawabannya G, orang percaya. Nomor 7, soalnya salah satu cara menjaga kebersihan tubuh adalah jawabannya H, mandi secara teratur. Soal yang ke-8, tubuh harus dijaga karena merupakan jawabannya C, anugerah Allah. Soal yang ke-9, salah satu kegiatan yang menyehatkan tubuh. Jawabannya itu J, berolahraga. Kemudian soal yang terakhir, tujuan menjaga tubuh untuk jawabannya itu F, memuliakan Tuhan. Baik, siapa di sini yang jawabannya benar semua? Saya. Siapa lagi? Jeffrey benar berapa? Benar 7, Bu. Sandra? Benar 6 Ibu. Hendrina? Benar 6 Ibu. Baik, soalnya nanti dikumpulkan salah satu teman untuk dikumpul di atas meja. Jadi pembelajaran hari ini Ibu simpulkan ya bahwa kita belajar bahwa tubuh adalah bait Allah yang kudus. Oleh karena itu kita harus yang pertama bersyukur akan tubuh yang Tuhan berikan, menjaga kebersihan tubuh, menjaga kesehatan tubuh, menjauhi hal-hal yang merusak tubuh, kemudian hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah sekarang Ibu minta untuk tuliskan satu komitmen yang akan kalian mulai hari ini. Jadi contohnya, saya akan rajin berolahraga, saya akan menjaga kebersihan tubuh, atau saya akan mengurangi makanan yang tidak sehat seperti mie instan atau makanan-makanan instan. Dan juga contohnya seperti saya akan menggunakan tubuh untuk memuliakan Tuhan. Baik anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu minta satu untuk memimpin kita dalam doa penutup. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena sudah menjaga kami dan membimbing kami dari awal pembelajaran kami hingga berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Baik, terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Ibu.